Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyal muslimin rahimakumullah jamaah muslim az-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah dan dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah sama memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai taklim kita membaca surat Al-Fatihah, kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa man syaraha fi hadha kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad wa sahibu hadha maqam Zaidi Muhammad bin Nasrullah bin Barak Allah karim wa haramuhu wa ilal jannah wa ilal barakati ma su'a amwalim wa nafatin fi dunya wal akhirah. Syekh Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kenapa ya kenapa tutup jendelanya tuh ya nyaring. Jamaah sekarang kita lanjutin pengajian kemarin sampai yang saya ingat kayaknya sampai surat Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal tentang meninggal anaknya. Ya. Selanjutnya ini beberapa ada contoh-contoh, langsung aja di halaman 177 1 2 3 baris dari bawah. Yang atasnya nih matanya 3 baris dari bawah. Itu. Ya. Ada garis itu sudut. Itu matan atasnya. Itu 2 3. Wa ma taqulu fil walidi. Itu ada tengah-tengahnya. Itu 2 3 baris dari bawah. Tapi yang di atasnya. Ya, dah. Wa ma taqulu bil walid. Ada enggak? Ada Bil? Ada baca mau baca enggak? Ya. Kalau di ada. Kalau di pakai ada udah sip. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah nafa'ana bi barakatuhu fid darin amin. Kalau Ustaz Yusuf anda enggak tahu lain. Ya alamannya lain ini. Lain ya? Lain itu buatan itu Kamerun kayaknya. Ya. Emang itu Beirut juga? Buatan luar apa buatan Surabaya? Surabaya. Hah? PKI. Bukan DKI, PKI. Ya, halamannya oh itu buatan Surabaya ya. Iya, lain. Hurufnya lain. Itu. Wa ma taqulu fil walidil musfikil goni. Ya, ini contoh-contoh yang kemarin bahwa takdir Allah, maksudnya baik buruknya itu sudah ditentuin. Kalau baik ataupun buruk itu sebenarnya yang terbaik buat kita. Kita selalu harus husnuzon kepada Allah, karena Allah lebih menyayangi manusia ketimbang emak kepada anaknya. Jadi apapun kayak kita ngerasa berat, sebenarnya itu yang terbaik. Kenapa bisa dibilang yang terbaik walaupun kayaknya sampai meninggalnya anak seperti Mu'adz kemarin ceritanya, tetapi itu yang terbaik. Jadi tidak ada hal yang berat sebenarnya, semuanya adalah bukan yang berat, maksudnya tidak ada sesuatu yang membuat kita gak bagus, cuma sebenarnya itu adalah yang terbaik buat kita apapun yang Allah tentukan. Contohnya di sini ada lagi wa ma taqulu, kata Imam Ghazali, fil walidil mustaqil goni. Lalu apa pendapatmu, maksudnya begitu, tentang apa pandanganmu dengan orang tua yang penyayang, orang tua kaya dan sangat menyayangi anaknya? Ya. Idza mana'a waladahu al-aziz utbatan atau tufahatan. Ya, itu ya jikalau nih dia padahal kaya ya, cuma dia menahan atau tidak memberikan anaknya yang sangat dicintainya sebenarnya, sebuah kurma dan apel. Anaknya nggak dikasih korma, nggak dikasih apel, padahal dia kaya banget, padahal dia orang sangat sayang sama anaknya, sayang banget sama anaknya, dan dia kaya. Cuma anaknya kok nggak dikasih apel aja sama korma, ya mobil aja bisa dikasih, cuma apel sama korma kok nggak dikasih, ya
ya akuluha, ya untuk bisa dimakan gitu. Buat makan apel sama korma nggak boleh sama bapaknya itu. Bahwa Armad ya, anak itu soalnya lagi sakit radang mata, nggak tahu ini Armad itu dikatakan sakit mata, sakit radang ya, mungkin di atau ilmu kedokteran gimana, nggak boleh makan apel sama korma kalau lagi sakit radang mata ya. Pokoknya masalah itu tinggal diseleksi, diteliti apa hubungannya korma sama apel nggak boleh bagi orang yang punya penyakit radang mata. Jadi intinya pokoknya anaknya lagi sakit yang nggak boleh makan apel sama korma, walaupun tuh bapak kaya banget dan sayang banget, pasti dia nggak kasih tuh korma sama apel kalau dia sayang malah ya. Padahal hitungannya ya korma dong sama apel segitunya orang tua nggak boleh. Yang nggak kaya aja bisa ngasih ke anak, cuma nih kaya banget tapi dia nggak kasih. Kenapa? Karena orang tuanya tahu anaknya lagi sakit, nggak boleh makan itu ya. Wasalamahu ilal mut'alim, lalu dia orang tua ini menyerahkan anaknya kepada mu'alim, orang yang ya maksudnya orang yang ngerti untuk ngurusin anak lah, atau algolis, hitungannya masukin apa namanya, diserahin kepada guru yang galak ya, namanya Muhammad Amsir Ciamak gitu, dikasih ke sana, saat nenek nak saya ini urusin gitu ya. Asais ya, yang dia ditugaskan untuk seorang yang galak, tegas dan tukang terapi ya, kayak orang-orang yang dimasukin ke apa nih, yang narkoba gitu kan, dimasukin ke tempat apa itu kan sadis apa nih, rehabilitasi, iya gidong gidong gidok apa namanya tempatnya, rehabilitasi begitu ya. Itu ya seperti itulah. Wayah basuhu wayah bisuhu tul nahari ya, lalu anak itu ditahan atau diproses panjang hari, indahu ya, yudjiruhu wa yahmiluhu ilal hajami liyahjamahu. Itu jadi dia di apa namanya, anak itu di kerja capek, jemu, beban berat sampai dia harus dibekam, diapat, wa yuji'ahu wa yuqliqahu, sampai dia harus masa disakiti ya, dibekam, di ini pokoknya diproses. Jatuhnya ini bahasanya anaknya kayak orang disiksa gitu. Kenapa? Emang lagi sakit. Nah di sini dikatakan ataro, pahamilah, lihatlah gitu, annahum mana azalika min bukhlin fi ya. Apakah pandanganmu dengan begini, ini orang tua apa terus juga gurunya itu melakukan perbuatan yang seperti itu, apakah kalian memandang annahum mana azalika min bukhlin fi, apa kalian memandang ini orang tuanya pelit begini iya, gurunya kejam ya? Kalau kita pikirin, apa ya, kita mandangnya itu orang tua pelit banget, bisa begitu. Misalnya kita dah ya punya anak sakit gitu, terus dia lagi sakit apa namanya, demam, batuk-batuk, kita larang minum es ya, apakah kita katakan kita orang pelit sama anak sampai kita nggak bolehin anak minum es? Bisa dibilang pelit gak? Kan kita pahamin bahwa nggak bakal dikata pelit gitu ya sama orang gitu. Lu pelit banget sama anak lu, minta es aja nggak dikasih, nggak mungkin begitu. Karena apa? Teman kita lihat anak kita lagi batuk, akhirnya kita nggak dikatakan orang tua yang pelit ya. Paham ya begini, ini paham, ini secara kehidupan ya, beliau lagi Imam Ghazali menganalogikan tentang nanti kelakuan Allah kepada kita ya. Pakai bahwa yu'til ajanib wa yusa ya wasi'u alaihim, lalu gimana bisa begitu ya, dan dia memberi apel kepada orang lain dan bertoleransi kepada orang lain, maksudnya ya, tetapi kok orang tuanya sama orang lain dikasih apel ya, dikasih kurma segala macam, baik sama orang, cuma anaknya begitu ya. Tadi kan kita akhirnya tidak mengatakan orang tua itu pelit. Kenapa? Ya sama anak lagi sakit gitu ya. Paham nggak? Nanti balikannya begini, kenapa kamu orang-orang mukmin Allah kayaknya lihat orang mukmin tuh hidupnya begitu, banyak kesulitan, banyak permasalahan, tetapi orang-orang kafir, orang-orang nggak benar kok enak-enak aja hidupnya.
Orang mukminnya lagi sakit, makanya Allah lagi obatin. Orang Islamnya lagi hubud dunia, orang Islam lagi punya ego, orang Islamnya lagi punya mau nafsu yang gede. Akhirnya diproses sama Allah biar hilang itu penyakit-penyakit hubud dunia. Gitu. Ini tadi ya, bagaimana dia orang tua ini kan sebenarnya baik. Orang aja dikasih apel di rumah, mau anaknya juga nggak dikasih. Kenapa kita nggak bilang begitu? Nggak bilang orang tua pelit, nggak apa? Ya karena kita paham ya orang anak lagi sakit. Harusnya kita juga begitu. Kita paham bahwa Allah lagi memproses kita lagi sakit jiwa kita lagi banyak keinginan-keinginan, kita lagi banyak nafsu, dosa kita masih banyak. Makanya Allah proses. Iya, paham? Ini maksudnya analoginya ke situ. Apa kita bisa mengatakan dan hidup kita menjadi orang yang Islam, mukmin, menjalankan agama, terus kita dipersulit atau agak sedikit rezeki kita, Allah pelit banget nih, gue udah sembahyang mulu. Apa yang bisa bilang begitu? Harusnya nggak boleh ngomong gitu. Kayak tadi, nggak mungkin orang akan bilang pelit banget tuh orang tua sama anaknya. Ya karena orang tahu anaknya lagi sakit. Harusnya kita juga introspeksi diri. Kalau kita dikasih kehidupan yang sempit segala macam, Allah lagi proses, kita lagi sakit, kebanyakan dosa, kebanyakan ini. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan istighfar itu bisa menurunkan rezeki. Kenapa? Karena rezeki kita ada di langit, mau turun nggak bisa ketahan sama dosa-dosa kita. Akhirnya dosa-dosa kita istighfarin, habis baru turun. Gitu. Ini modalnya kita kayaknya rezeki kita satu aja nih di langit itu harus menghancurkan dosa dengan istighfar. Berapa banyak? Kalau keadaan kita zaman akhir zaman kayaknya 1000 sehari baru tuh bisa hancur. Ya, kenapa? Nyari dosa di akhir zaman tuh nggak pakai dicari ketemu. Kadang ibadah aja pengennya pahala, dapatnya dosa. Sembayang riya, dosa. Ya, dulu tank top aja mesti ngintip, sekarang nggak pakai ngintip. Makanya istighfar gitu harus lebih banyak ketimbang orang dulu. Jadi yang menahan anugerah rizki komplit sama kemarin pernah ada gitu, rezeki kalian ada di langit. Nah, ini nggak bisa turun, kenapa? Kebanyakan dosa. Makanya istighfar, banyak yang mohon ampun. Itu. Ya ini maksudnya apa? Karena kita lagi sakit. Itu. Makanya nggak bisa diturunin. Paham ya? Au hawanin lihadal waladi indahu. Ya, atau penghinaan kepada anak ini, maksudnya orang dikasih anak sendiri kagak, kayaknya menderita banget, dihina batu anak. Hitungannya ini orang udah rajin banget, udah masuk Islam, udah ngaji, tapi hidupnya antah berantah, penuh dengan kekurangan, sedangkan orang yang nggak ngaji atau enak, kayaknya penghinaan banget. Bukan penghinaan, memang kita lagi mau diobatin. Makanya bahasanya percepet apa ya? Jangan lama-lama sakit, nggak tega lihatnya juga. Gitu. Ya. Orang aja nggak tega lihatnya kan gitu. Jangan cepet aja, nggak tega. Gua aja lihatnya nggak tega, oh gitu. Jangan orang lagi sakit gitu. Kapan sembuhnya? Biar bisa makan apel. Kan gitu. Lama banget. Ini orang tua juga nggak tega. Gue pengen banget ngasih lo apel. Cepet apa sembuh? Gitu. Semangat gitu untuk bisa sembuh. Itu Allah juga begitu. Wahai orang-orang Islam mukmin, bener apa udah bersihin apa hati. Aku pengen banget yang membahagiakan kamu, memberi rezeki anugerah, cuma nggak sembuh-sembuh sih. Begitu. Ya, hasud, dengki, malas, sombong ada aja masih. Sampai kapan sembuhnya? Ini Allah mau anugerahin rezeki. Nah, itu kan Allah juga ngomong cepet apa ya? Gua nggak tega lihatnya begitu. Allah aja nggak tega ngeliat kita. Masih begitu ada proses. Itu ya, ini analogi beliau seperti ini ya, pakai bahwa yakni zulahu jami'a ma fi yadaihi au qasada bidzalika it'abahu wa idza'ahu ibdilahu ya, ibdilahu ya. Jadi bagaimana bisa begitu dia menyimpan segala macam apa-apa yang di tangannya, wa qasad bidzalika,
dan semua itu bidzalika it'abahu, menyiksanya, menyusahin dia, ya, menyakitinya ya, dan terlihat benci kepada anaknya gitu. Maksudnya kesannya kan ini orang tua jahat banget, kayaknya nyiksa, nyusahin, punya banyak harta malah disimpan, ya, anaknya nggak dikasih, nyakitin lagi, anak udah nggak dikasih, orang malah dikasih. Jadi secara zahir kelihatannya kalau kita nggak tahu, kalau kita misalnya ngeliat orang yang kaya gitu, anaknya digituin, kita nggak tahu kalau anaknya sakit, kita akan bilang ini orang tuh luar biasa pelitnya sama anak, ya, bahkan nyakitin anak lagi, anaknya nggak dikasih, orang malah dikasih depan mukanya lagi, gitu. Disimpan, ini anak disiksa, kayaknya ini orang tuh benci sama anaknya. Itu kalau kita nggak tahu ternyata orang tua lagi ngobatin, ya. Begitupun kita jadi suuzon sama Allah. Nah, Allah benci apa sama gue? Ya, orang lain, orang nggak bener dikasih, dibahagiain, gitu. Bahkan depan mata dikasih lihat dia nggak ngaji, dia nggak bener, bahagia aja mobilnya baru, motornya baru, kita begini, kayak dihinain. Akhirnya mikir Allah padahal kaya, Allah padahal luar biasa anugerahnya, kok gue nggak dikasih, nggak bener dah Allah, gitu. Jadi bisa jadi ada kebencian kita mau. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau anak itu sakit. Nah, begitu. Kenapa kita bisa jadi benci sama Allah? Karena kita nggak tahu kalau kita lagi sakit. Emang penyakit hati kan nggak kelihatan. Kalau penyakit zahir nggak beli pusing dikit beli Paramek. Ya. Penyakit hati orang sampai mati hatinya nggak tahu. Maka itu kita kok jadi malas suudzon sama Allah, nggak memberi anugerahnya. Padahal Allah bilang ente nggak tahu kalau ente lagi sakit. Begitupun tadi orang yang nggak tahu kalau anaknya itu sakit, orang itu akan bilang orang tuanya jahat banget nih. Anak dikejar begitu, pelit banget sama anak. Itu, ya kan? Kita akan berpikir orang tua itu jahat, karena kita nggak tahu kalau anak lagi sakit. Begitupun kita akan berpikir Allah jahat sama kita, karena kita nggak pernah berpikir, nggak pernah merasa kalau kita lagi sakit. Allah lagi ngobatin, terus nggak sembuh-sembuh, yang susah juga. Ya, kalau yang punya penyakit aja nggak tahu kalau dia lagi sakit, dia nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Orang yang punya penyakit hati kronis itu, kalau dia tahu aja, belum tentu tahu, maksudnya nerima kalau dia punya penyakit. Ya, gue lagi punya ego yang tinggi. Iya, masalah gue, kekurangan gue, hawa nafsu gue tuh berat. Dia tahu kesalahan dirinya, dia tahu penyakit dirinya. Itu aja belum tentu bisa nyembuhin, berat. Apalagi yang nggak tahu, dan yang berat lagi, apalagi yang nggak nerimain. Ente egonya tinggi, enggak, gue nggak punya ego tinggi begitu, nggak nerimain kalau sakit, itu lebih sulit lagi disembuhin. Ya dia nggak ngaku, yang ngaku aja dia punya penyakit yang dia masih berat untuk nyembuhinnya, itu emang susah juga nyembuhin. Gimana lagi yang nggak tahu, gimana lagi yang nggak ngaku. Kalau anda bilang ente ini punya penyakit, mohon maaf nih, kedengkian ente tinggi sama orang. Anda pernah begitu ke orang? Lalu dia bilang, anda nggak punya kayak gitu, Ustaz, nggak punya dengkian. Langsung gue yang udah dah, gimana mau ngasih obat, dia aja nggak ngaku sakit. Ya, kalau orang ke dokter gitu, bapak ini penyakit bapak ini asma. Oh enggak pak, saya nggak punya asma. Gitu padahal begitu, tapi nggak ngaku, kan buyang. Dokter gimana mau ngobatinnya? Gimana saya mau ngasih resep, dia nggak ngaku, nggak merasa sakit, susah. Yang udah ngaku aja dia obatin susah. Ya tahu diri kita, kadang-kadang kita punya ego yang tinggi nih, ya itu udah tahu gitu penyakit kita itu, hancurinnya, nyembuhin aja berat. Itu, ini makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita sudah pasti dari kisah ini, analogi yang dibuat tadi, bahwa bukti bahwa Allah selalu berbuat baik kepada hamba. Caranya Allah begitu, ya, kayak seperti orang tua kepada anak yang ngerokin anaknya lagi sakit pakai bawang misalnya, anaknya nangis dipegang terjeng, aduh sakit gitu. Orang yang nggak paham ngeliatnya jahat banget orang tua anak disiksa gitu. Padahal orang tua itu sayang, tapi kita makanya ngeliat sayang itu adalah berbuat baik sih, tapi sebenarnya itu berbuat baik dengan cara seperti itu. Allah ingin menyembuhkan. Orang tua itu baik, dia ngerokin, dipegangin,
kakinya suruh pegang sama kakaknya, kak pegangin kak. Kayak orang disiksa ya kan, kayak PKI banget mungkin. Cuma kelihatan secara zahir jahat banget gitu. Kejahatan yang terstruktur itu kan, abangnya sini kakaknya pegangin kakinya gitu. Itu cuma tujuannya ternyata baik ya, biar dia sembuh. Ini gitu ya, cobaan tumpang tindih silih berganti tujuannya baik agar kita sembuh. Kalau udah cobaan tumpang tindih silih berganti, ini penyakitnya udah kebangetan sebenarnya. Itu ya, makanya kesimpulan aneh, semakin berat musibah yang terjadi pada hidup kita, berarti penyakit kita semakin gede sebenarnya ya. Semakin ringan musibah yang ada, permasalahan hidup yang ada, sebenarnya penyakitnya nggak terlalu besar. Itu jadi tinggal hitung aja ya. Atau mungkin juga khawatir ada orang yang penyakitnya besar tapi musibahnya nggak banyak, itu sebenarnya mendekati istidraj. Hati-hati ya, Allah nggak terlalu nganggap padahal penyakitnya parah, cuma kayaknya nggak berat gitu ujian-ujian hidupnya. Hati-hati, Allah kurang demen kayaknya ngobatin ya. Ya introspeksi diri aja gitu. Nah dari awal pun Ghazali udah bilang di bab bawah, mau belajar ginian harus jujur sama diri sendiri gitu. Kita punya penyakit apa ya? Karena kalau nggak jujur, dokter aja puyeng. Keluhannya apa pak? Tuh kan gitu. Ini orang yang punya penyakit nggak jujur, jangan salahin kalau dokter salah ngasih obat. Punya alergi pak sama obat? Oh enggak, saya nggak ada alergi. Padahal dia sama obat ada alergi. Ya saya dokter ngasih, tahu pak kok saya pada gatal gini. Ya alergi berarti pak. Kok dikasih obat begini sih? Nah kan kemarin bapak nggak punya alergi. Ini jadi kalau Ghazali bilang ya gimana mau diobatin kalau kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Itu makanya ngaji beginian harus jujur sama diri sendiri. Kelemahan kita apa, kekurangan kita apa. Itu. Ya. Lalu dikatakan kaifa wa huwa qurratu ainihi wa samratu fuadihi. Ya, bagaimana bisa begitu orang tua jahat banget padahal itu anak adalah kesenangan matanya. Ya. Dan juga buah hatinya. Kok jahat banget. Tadi juga kalau anak contoh dikerokin, kok biasa begitu orang tua anak direjeng gitu, disiksa sampai nangis-nangis dikerokin. Bagaimana bisa begitu sih orang tua? Padahal itu kan anaknya, buah hatinya. Ya kita yang nggak paham kalau itu adalah konsep penyembuhan dengan kerokan gitu. Kita nggak paham gitu, orang yang nggak tahu gitu ngerti. Amin. Ini orang tua jahat amat anaknya direjeng begitu, sampai nangis-nangis. Gitu. Ya, padahal kan itu anak, buah hatinya. Walau habat alaihi rihun la'adza alaihi zalik ya. Seandainya bertiup atau angin atasnya, dia pasti akan melindungi zalik. Ya itu maksudnya seharusnya gitu. Jadi orang tua ada angin aja anak dijagain. Seharusnya itu, cuma kok ini kita lihat orang tua jahat gitu. Kala sekali-kali tidak, walakin lamma alima anna salahahu bidzalik ya. Sekali seandainya orang tahu gitu, dia tahu yang sakit nih bahwa itu semua adalah tujuannya untuk kebaikannya. Wa anna bihadzal ta'abil qalil yasilu ila khairin katsirin wa naf'in azimin. Seandainya dia paham bahwa sesungguhnya ini semua dilakukan kesusahan yang sedikit menuju kepada kebaikan yang banyak dan manfaat yang besar. Itu ya. Disiksa dan ganti kerokin itu sakit sesaat, tapi untuk kesembuhan yang banyak. Ini yang nggak dipahami kita sebagai manusia. Ya kadang Allah memproses kita dengan segala macam cobaan, ujian berat, pada tujuannya untuk kebahagiaan kita yang panjang di akhir-akhir hidup kita dan di akhirat. Ya, tapi kita kayaknya nggak terima banget diproses gitu. Ya, yang kadang-kadang kita harus memikirkan bahwa dari contoh ini kita harus meyakini takdir apapun yang terjadi. Bismillah walhamdulillah wal khairu wal syarru bima syiatillah. Segala kebaikan ataupun keburukan semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Redho begitu. Kenapa? Tujuannya pasti yang baik buat kita. Ya karena apa? Karena kadang-kadang setelah sembuhnya baru paham.
Ya, begitu. Kadang-kadang kan kita begitu kalau lagi sakit perut, ampun ya, mulas gitu, minum obat pahit misalnya, kupu-kupu, obat kupu-kupu, tai pingsan tuh, diminum, ya diminum biar tainya pingsan, jadi nggak sakit perut lagi. Pahit misalnya obatnya kan, akhirnya nggak lagi dah gitu, ya. Tapi pas sembuh, seneng nggak? Gitu. Ya, untung gue minum obat itu, begitu. Jadi memang penderitaan saat lagi diobatin, tapi pas sembuh kita baru paham sebegininya Allah berbuat baik kepada kita. Biasanya setelah ngelewatin, ya dulu geledek tengah hari bolong gitu. Dina pernah tuh geledek tengah hari bolong, pecat kerja, perempuan mau kawin nggak jadi nih urusannya gitu. Ternyata proses penderitaan itu adalah tujuannya kebahagiaan yang kita nggak sampai pikiran Allah. Kita pikir 1, 2, 3 karena Allah mikir 10. Kita ngelihatnya ini penuh dengan penderitaan, ternyata tujuannya baik. Ya. Kadang salah satu banyak contoh ya, kayak misalnya ada kisah di mana salah satu contoh yang aneh alamin, dulu kita pengen banget jadi pemain bola ya. Kenapa takdir itu tidak terjadi dan itu menderita saat sebenarnya kesempatan itu ada, tetapi banyak yang menggagalkan orang tua keadaan. Tetapi kesinian baru paham, seandainya di dunia itu mungkin sekarang saya jadi orang yang rusak, tapi ternyata Allah memilihkan dunia yang lebih baik. Itu saat itu merasa sakit, tapi setelah 20 tahun kemudian kita pahami, inilah hidup yang menyenangkan. Ya bisa ngaji begini, ya paham agama, hidup tenang, duit ada, ya kontrakan ada, bonsai banyak, bagiin orang, ngopi ngerokok, ngopi enak, ngerokok enak. Kalau jadi main bola nggak boleh banyak rokok, susah lagi. Terus kehidupannya pasti ya binal, begini ya bukan, ya itu, kayaknya paham lagi binalnya, ya. Dan hidup selalu dari ketenangan jiwa. Yang dicari materi itu, akhirnya mikir iya Allah sudah memilihkan yang terbaik. Tapi lihat saat itu prosesnya nggak nerima ya. Ternyata setelah 10-20 tahun kemudian kita baru paham maksudnya ke sini. Bahagia ternyata Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Itu. Cuma banyak orang-orang yang hidupnya menderita. Kenapa? Itu orang teka. Itu ya. Bisa jadi ada orang yang jadi sekarang itu jadi anggota DPR dan dia menjadi koruptor, terus hidupnya berantakan, cerai bininya, anaknya nggak bener, itu kok hidupnya begitu. Sebenarnya dulu Allah udah bilang, lo kesini aja, jangan ke situ, ngelawan, begitu. Tetap dia mau ke sono, ya udah, sakit dah terus gitu. Makanya ya itu yang dibilang teka, itu, ya. Nah kalau kita memang ditakdirkan Allah baik, pasti dia akan dipilihkan, dipaksain untuk tetap baik, digagal-gagalkan gitu. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kesempatan yang memang harusnya terjadi dan itu pasti siapapun akan terjadi. Tapi kok pikiran kita enggak? Itu lagi Allah lagi baik sama kita. Kita mikirnya lagi jahat ya. Tapi kalau orang nggak bisa, kalau pikiran lu nggak bisa ya, gini banget Allah dah. Padahal itu hal yang jarang, yang mana kemungkinan semua orang pasti bisa, kok kita nggak bisa. Berarti Allah lagi berbuat baik sama kita untuk kedepannya sebenarnya. Kita berarti orang pilihan gitu. Tapi kita pandangannya kebalik. Gue kenapa begini banget ya, orang pada bisa, kenapa gue enggak ya? Allah gimana sih? Kita malah mikirnya begitu. Padahal jarang yang Allah jadiin pilihan. Biasanya semuanya bisa, kok bilang dia nggak bisa. Berarti ada maksud baik gitu. Ada maksud yang kalau kita paham, biasanya begitu. Makanya takdir itu dipahami di umur 60 gitu. Yang sudah melewati semua perjalanan, akhirnya pahami Allah luar biasa berbuat baik. Sentuhan-sentuhan Allah dalam kehidupan kita itu semua ternyata bermakna kalau kita bisa merenungi dengan hikmahnya. Semua ternyata untuk kebaikan kita. Nah tinggal sejauh mana kita bersyukur. Ya makanya kemarin kan disuruhnya banyak bersyukur. Tetap aja dalam keadaan Mu'az bin Jabal kehilangan anaknya meninggal, tetap dalam suratnya Nabi mengatakan kita diperintahkan untuk bersyukur dan bersabar dalam musibah. Ya, bahwa semua
yang terjadi adalah proses yang intinya kita yakin semua pasti yang terbaik buat kita. Teman, sebenarnya ya dokter juga bilang saya kasih obat ini yang terbaik buat bapak, tapi seenggaknya bapak olahraga, usaha juga ya. Allah juga udah menentukan kita untuk kita menjadi orang baik nih, kita dipilihin jalan yang, tapi usaha juga, jangan ngandarin takdir Allah aja kan gitu ya. Bapak minum ini ya, bapak ini, tapi bapak olahraga ya, terus kita nggak kerjain ya, akhirnya setengah jadi juga ya, begitu. Wa ma taqulu bi tabibil hadikin nasihil muhibbi idza mana al marid ya. Lalu pendapatmu bagaimana, pandanganmu, penglihatan kamu tentang orang dokter, seorang dokter yang mahir, dokter yang jago, nasih ya, yang hebat lah gitu ya, penasehat dan juga muhib, yang mencintai, maksudnya dokternya baik, bijaksana, dokter enak lah gitu kan. Dokter udah dokternya enak, baik, bijaksana, terus juga pinter gitu. Idza mana al marido dani fasurbah samain gitu. Jikalau ada dia kepada pasiennya ini, orang yang lagi sakit, dia keras, dia bilang ente nggak boleh minum begitu. Ini dokter jahat banget, ada orang nggak boleh minum gitu. Kalau dilihat ya, bahwa zaman ya, padahal dia aus banget ya, ini pasien lagi sakit ya, dokter yang lebih tahu nih sakitnya apa, padahal dokternya dokter yang baik, dokternya lembut gitu ya, kelihatannya tuh. Jadi kayak film itu Solid Soccer yang nendu pakai baju dikeluarin, atau jatuh linggis jatuh kan, orangnya kelihatannya sopan, tapi ternyata jahat gitu. Kalau kita lihat gitu kan, di dokter baik, bijaksana, tapi ternyata pas kerjaan orang aus nggak boleh minum, nggak boleh minum, jangan minum gitu. Kalau tuh orang aus gitu. Kalau kita lihat di dokter kan jahat banget ya. Atalak ya takallah kabiduhu wasaqahu surbata ya, ihli lajib. Yang ini apa namanya, melintir khususnya ulu hatinya kalau dikasih minum gitu. Jadi sebenarnya dia tahu nih dokter, kalau dia dikasih minum ini melintir ya, atau kabiduhu, ulu hatinya itu akan melintir jikalau dibeli minum ya. Maka itu dibeli minuman apa, pohon berduri karihatan, nggak enak, maka dikasih obat lah hitungannya. Tajza'u an dzalika nafsuhu wa tab'uhu ya, yang mana nggak akan nerima, nggak enak dan akan nggak nerima nih dirinya daripada obat yang itu, dan ya akan marah, nggak terima, kesel, atau bisa jadi dicikokin. Jadi hitungannya dia pengen minum nih air, haus banget, nggak boleh ya, kasih tuh air berduri kayak beracun gitu. Lah itu orang kesiksa, aus sih aus, tapi jangan dikasih beginian gitu. Tetapi dokter paham kalau nggak dikasih minum gitu makin sakit gitu ya. Atara anna dzalika minhum mu'adatun wa idza ya, apakah kamu pandang yang begini, yang namanya si dokter ini adalah melakukan permusuhan dan juga penyiksaan? Maksudnya ini dokter mau nyembuhin apa lagi mau nyiksa? Kita ngeliatnya kayak jadi PKI, kayak jadi Vietnam gitu, orang disiksa gitu. Kelihatannya secara zahir ini dokter lagi nyiksa, bisa jadi dipegangin tuh, langsung di mukanya, di mulutnya dibuka, masukin. Kita ngeliat ini orang lagi disiksa, kesannya secara zahir ini dokter lagi nyiksa gitu ya. Kala tidak, sama sekali tidak, dia kan lagi nyiksa ya. Wa huwa nushun wa ihsanun, dia itu memberi saran, memberi kebaikan, lima alima yakinan anna fi i'taihi sahwatahu sa'atan halakahu wa atabahu ra'san ya. Dia sedang berbuat baik, di mana diketahui kalau seandainya secara yakin nih, sesungguhnya dia memberikan minum aja ya, mengikuti syahwatnya sesaat aja. Maksudnya ini orang ya udah dah dikasih minum
itu akan menghancurkan dirinya dan membinasakan dia, bisa mati langsung. Begitu. Ya, nggak tega gitu ya, rendah dia aus banget, kasihan, kasih minum. Ini orang mati malah. Itu. Tapi orang nggak paham. Ya. Tahunya cuma jahat banget ini dokter gitu. Orang minta minum yang nggak dikasih, malah disiksa. Itu. Kelihatannya kayak lagi disiksa. Padahal kalau orang tahu, dokter paham banget. Kalau ini dikasih minum aja mati. Ya. Paham ya analogi gini kalau buat kehidupan sehari-hari kita kayaknya udah berat banget dikasih ujian segala macam. Ada yang begini nih maksudnya. Jangan sampai dikasih duit semiliar, Andi. Nggak ngaji-ngaji lagi dia. Udah sono sini gitu. Maliboro, rumah sakit, rumah sakit. Begitu terus udah. Ya, makanya Allah tahu, ini jangan dikasih. Gitu. Rusak. Itu. Ini dengan miskin aja. Makanya ada orang yang pantas miskin, pantas kaya. Gitu. Kalau orang yang pantas kaya, makanya Allah akan membuat dia kaya, karena kalau dengan dia kaya dia tetap beriman, dia malah tambah soleh. Gitu. Ada orang kalau dikasih kaya, dia jauh dari agama, dia malah jadi nggak benar, pantasnya miskin. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya Allah jadikanlah aku orang yang pantas kaya. Kayaknya kita kurang-kurang pantas kaya, ya udah ketahuan, ya banyak banget yang mau dibeli, bagi esok ada yang mau dibeli, gitu. Pantas kaya, gitu, ya. Beli bonsai bawaannya udah mikir untung ya, bayangin lagi beli udah mikir untung ya. Orang lagi beli kan mikir ngelawat ya, mikir ini kalau jadi banyak apa nih, gitu ya. Hanya saya kaya begitu. Jangan kaya yang begitu ya, itu. Jadi jangan sampai kaya, mendingan susah dulu. Nah, sampai kapan susah? Gitu. Makanya Bill kalau belum bisa ngancurin ego dan kepelitan, nggak bakal kaya. Kalau ngaji di sini, maka hilangi itu semua, baru bisa kaya. Karena Allah takdirkan orang yang kaya itu orang yang dermawan, emang jiwanya itu demen berbagi, makanya dia pantas kaya. Itu. Tapi kalau orang yang jiwanya tidak mau berbagi, dia terus dikasih kaya, pasti masuk neraka nih bakalan. Itu. Ya. Makanya kalau Allah baik, dibikin susah. Tapi kalau Allah jahat, dibikin. Makanya ada orang, anda lihat ada guru yang masih honorer, sombongnya minta ampun. Anda bilang dia udah berapa tahun belum jadi pegawai negeri? Ada 12 tahun, 15 tahun. Berarti Allah baik sama dia. Gitu. Kenapa? Kalau sampai dia jadi pegawai negeri, Allah berarti jahat sama dia. Maksudnya bukan jahat. Allah berarti nggak suka sama dia. Kenapa? Dia belum jadi pegawai negeri aja udah sombong. Gimana jadi pegawai negeri? Makanya sebelum dia jadi sombong sama Allah berlebihan, makanya Allah baik sama dia. Jangan sampai lo jadi pegawai negeri dah. Karena lo belum jadi pegawai negeri aja udah songong. Itu. Jadi tergantung diri kita ya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri bilang, ya Allah jadikan aku orang yang pantas kaya. Kalau nggak pantas, ya jangan. Nah, kita masuk neraka. Itu. Ya. Itu dulu ada yang namanya ngaji sama Ustaz Syed gitu. Dia mah begini aja nih, Bang Nadi. Bang Nadi mah bagusnya begini, jangan sampai kaya. Kalau kaya nggak ngaji, gitu. Ya, udah ketakar lakuannya, gitu. Ya, kalau yang kayak gini nih istri satu, ya mesti hidupnya sederhana. Soalnya apa? Bisa setia kalau hidupnya sederhana. Kalau kaya nggak mungkin satu, gitu. Udah ketahuan ketakar, ya. Udah kelihatan di mata-matanya, gitu. Kayak Iqbal, dia jangan kaya banget deh, bahaya. Bininya bisa 3, gitu. Makanya agar jadi orang yang setia, Allah kasih rezekinya segini aja. Kalau lebih dikit nggak setia deh, gitu. Jadi tapi makanya ya nanti ada tentang, kayaknya seminggu depan ya, tentang definisi orang-orang ma'rifat. Nah kita sudah masuk belum? Ya, orang-orang ma'rifat tuh hidupnya untuk Allah. Materi dunia itu nggak pernah menyilaukan dia. Nanti ada omongan siapa Ats-Tsauri atau siapa, orang-orang yang makrifat itu mau kaya mau miskin nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan, begitu aja hidupnya. Nah ini orang makrifat. Nah kita udah ketahuan ya, kalau udah motornya keren banget punya warisan, itu ya, dapat warisan udah kelihatan. Kalau udah kaya sama miskin kelihatan banget bedanya, itu udah ketahuan. Kalau ya udah ketahuan nih orang jauh dari istiqomah, ya istiqomah sama badan aja nggak bisa istiqomah, ya. Udah kaya dikit gemuk,
miskin kurus. Jadi udah ketahuan dari kita lihat datang gemuk, oh lo lagi kaya gitu, atau datang kurus, oh lo lagi susah ya, udah ketahuan dari badan aja gitu. Ya, badannya nggak istiqomah itu ya. Lalu tadi itu dokter begitu, apa kita katakan dokter itu jahat? Enggak, padahal kalau dikasih apa yang diinginkan itu pasien, dia akan mati dikasih air, tapi kesannya kelihatan jahat, nggak mau ngasih air. Orang nggak paham, dan begitupun kita nggak paham apa yang dimaksud Allah, kesannya Allah kejam sama kita gitu, sampai kita menderita. Ya kalau kita mau lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu kejam banget, dimasukin ke sumur, digebukin dulu sama saudara-saudaranya. Bayangin anak masih umur belasan tahun, 11 sampai 15 gitu. Itu digebukin sama abang-abangnya yang udah ada umur 20, 25, 25 belum kali, ya 18. Abangnya ada 7. 7 berapa? Kalau di 1 2 ya 9, 10, 11, 12 ya 9 orang. Walaupun ada satu yang nggak gebukin. Ya. Bayangin orang utusan Allah liatin aja tuh utusannya, orang yang dicintainya kan, makhluk yang dicintai itu para nabi. Nabi Yusuf itu dicintai Allah, tetapi lihat Allah biarin digebukin, dimasukin ke sumur, digebukin sampai hancur mukanya, masukin ke sumur, Allah biarin masih. Akhirnya itu orang dijadiin dagangan, jadi budak, dijual. Itu makhluk yang dicintainya, Allah cuekin aja. Kenapa? Allah lagi didik, Allah lagi ngobatin agar dia menjadi orang besar. Makanya Yusuf dikatakan orang yang dimuliakan Allah karena kesabarannya selama 30 tahun. Ternyata ngobatinnya, diprosesnya sampai 30 tahun. Seorang nabi. Kalau lagi dilihat disiksanya begitu, dikebukin, kok Allah nggak turunin malaikat atau apa gitu buat nolongin Nabi Yusuf? Enggak, Allah lagi proses. Kesannya Allah jahat ya? Ya nabinya, seorang nabinya lagi digebukin gitu, Allah kok nggak nurunin malaikat apa kek? Tapi emang Allah lagi mendidik. Itu. Nah ini kita deh, kok itu kesian banget, orang udah haus banget ya dikasih air, Anda tahu, kalau dikasih air mati. Ya paham? Pahami bahwa jangan pernah ada suuzon sedikit pun sama Allah. Apapun yang dilakukan Allah pasti yang terbaik buat kita. Cuma kitanya aja yang nggak paham. Ya. Wa biman idzalika safa'uhu wa baqa'u, dan yang namanya penahanan tadi itu dokter nggak mau ngasih air itu tujuannya buat kesembuhannya dan keselamatannya dia. Tapi kita nggak paham bahwa itu terbaik buat dia. Fata amal ya ayyuhar rajul, renungin ini semua wahai laki-laki ya. Idza habasa, jika Allah habasallahu anka, jikalau Allah, nih dia baru masuk tadi itu analoginya semua. Lalu Ghazali mengatakan dari semua ini renungin, pikirin wahai laki-laki, sesungguhnya jikalau Allah menahan akan dirimu rogifan, sebuah roti, maksudnya kita nggak dikasih makan sama Allah, hidup lagi telantar, nggak punya duit, nggak punya ini, au dirhaman, atau Allah lagi nyusahin kita, atau menahan rezeki kita nggak dapat duit. Ya, pata'lamu yakinan annahu yamliku ma turid, maka ketahuilah, yakin bahwa sesungguhnya Allah memiliki apa-apa yang kamu inginkan. Allah memiliki, ya, bukan Allah nggak punya itu roti, bukan Allah nggak punya duit. Karena Allah kok nggak ngasih gue makan, Allah kok nggak ngasih dua materi, Allah lagi nggak punya duit apa? Nggak begitu. Allah ada. Kenapa kita nggak dikasih kalau dia ada? Begitu. Ya. Wa yaqdiru ala isalihi ilaika. Ya. Allah berkuasa untuk nganterin itu rezeki kepada kita. Allah berkuasa untuk nurunin duit kepada kita. Bisa, ada sama Allah. Memang kalau ada terus Allah bisa ngasih, kenapa Allah tetap nggak ngasih? Itu. Wa jud wal fad. Allah Maha dermawan, Allah Maha pemberi karunia. Ya. Wa ya'lamu halaka fala yakhfa 'alaihi syai'. Ya. Dan dia tahu sekali keadaan kita. Allah tahu sekali kondisi kita. Enggak samar buat Allah segala sesuatu. Jelas keadaan kita bukan dia nggak tahu. Keadaan kita lagi susah, mungkin kita lagi menderita, kita lagi nggak punya materi buat beli susu anak misalnya, buat ke rumah sakit anak nggak ada duitnya. Allah bukan nggak tahu, Allah tahu, Allah lihat keadaan kita, jelas, gitu.
Fala aduma wala ajza wala khafa'a wala bukhla. Allah bukannya nggak ada, Allah nggak lemah, Allah nggak samar melihat keadaan kita, dan Allah nggak pelit. Tuh, kalau emang Allah nggak pelit, kenapa kita nggak dikasih dalam kesusahan? Lalu ta'ala anzalik wa taqaddasa, Allah maha tinggi atas semua itu dan maha suci. Fa innahu agnal agniya, sesungguhnya Allah sekaya-kayanya yang paling kaya, maha kaya. Wa aqdarul qadirin, Allah mampu dari segala macam yang mampu. Wa alamul ulama, Allah lebih tahu daripada seorang ulama sekalipun. Wa ajwadul ajwadin, dan Allah maha dermawan daripada siapapun yang dermawan. Lalu kenapa tetap Allah nggak kasih walaupun kita lagi butuh? Katanya semuanya segala-galanya ada di Allah. Fata'lamu izan, maka pahami dengan ini, ketahuilah bil haqiqah, dengan hakikat yang sebenarnya, annahu lam yannaka illa li solahin wa ikhtiyarin, sesungguhnya apapun yang Allah tahan dari semua materi yang dia miliki, semuanya ada sama Allah, dan Allah tahu kondisi kita. Kenapa Allah tetap menahan apa yang Allah tahan dari kita? Itu tujuannya untuk kebaikan kita dan kepantesan kita. Paham ya? Itu makanya dibilang husnuzon, dan selalu introspeksi diri, apa salah kita ya, cuma buat kebaikan kita. Kenapa Allah nahan semua materi itu? Untuk kebaikan kita dan pantasnya buat kita. Ini mikir pantas ya. Kalau kita yang mungkin begini naik apa nama Lee Cooper kan kurang pantas mukanya gitu. Jadi ya Allah, kok saya nggak punya Lee Cooper, kata Allah, gue mantesin, kata Allah gitu. Mungkin lo begini, naik bajai cakep gitu. Ya gak? Itu Allah yang menahan semua yang kita pengen di dunia ini. Itu untuk kebaikan kita dan buat mantesin juga. Ya, masa orang Myanmar naik Lee Cooper kan gak pantas gitu. Itu ya. Naik gitu yang apa namanya? Yang gerobak yang didorong pakai orang tuh gitu ya. Ada kan beca pakai orang gitu. Tadi Myanmar banyak gitu. Ya, tambahin aja stempel Lee Cooper gitu. Ya itu. Jadi intinya bukan Allah nggak kaya, bukan Allah nggak tahu kondisi kita, semua ditahan karena Allah baik yang pantas buat kita, wa ikhtiar, dan juga kepantasan buat kita. Misalnya contoh, ada anak lulus SMP mau masuk SMA dengan nilai yang bagus dan masuk SMA yang favorit zaman dulu, tapi dia bilang, ya bapak saya minta hadiah beliin motor King. Bapaknya gak kasih motor, udah lu naik ojek aja tiap bulan dan saya bayarin SMA. Orang tuanya jahat apa enggak? Karena orang tua mikir kalau dikasih motor bisa lo ntar jatuh di jalanan apa gitu. Kayak ada teman saya dulu masuk 60 gitu jatuh naik motor. Itu SMA apa ya? SMA ya? Jatuh naik motor, dia doang yang punya motor gitu. Itu jadi maksudnya bisa dibilang orang tua kayaknya jahat, tapi sebenarnya dia buat kebaikan. Kayaknya belum waktunya lo punya motor buat kebaikan itu. Tapi anak mikir apa? Gue udah berprestasi, kok orang tua udah pelit. Ini makanya apa yang ditahan ke kita itu untuk kebaikan kita. Allah lebih tahu dibanding orang tua itu. Allah maha tahu masa depan, bahkan orang tua belum tentu tahu. Orang tua mungkin tadi cuma berprediksi, gue khawatir dia ntar kecelakaan, prediksi kan, karena nggak tahu ya, masih muda soalnya, dia masih umur segini, takutnya hawa nafsunya, egonya masih, itu pikirannya pakai perhitungan, bukan kepastian gitu. Tapi kalau Allah kan memang tahu masa depan, makanya apapun yang ditahan dari kita itu yang terbaik, itu yang pantas buat kita. Ya, paham ya? Wa kaifa huwal ladzi yaqulu khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Lalu bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, khalaqalakum, Allah menciptakan untuk kalian apa-apa yang di bumi semuanya buat kalian. Tapi Allah ngomongnya begitu, nih semua yang di bumi buat ente semua, kata Allah. Tapi kok ditahan-tahan? Ya pilih-pilih, masa kita mau makan cabai aja kan, dikit-dikit ini yang pantas gitu. Ya makanya bagusnya Allah yang milihin gitu. Ya itu maksudnya emang semua ini diberikan buat kita manusia ya. Jagung apa namanya, sebenarnya orang kaya aja tuh harus tahu diri. Kita kaya jangan sombong, pengusaha sekalipun apapun ya
Dari mana kalau bukan semua barang-barang yang membuat dia kaya itu dari Allah. Contohnya tukang buah, kalau jadi punya toko seperti Total misalnya gitu ya, emang dia kaya dari mana? Ini dari Allah. Emang dia bisa bikin buah? Ya, semuanya cuma memanfaatkan bumi ini, kekayaan orang. Orang Jepang misalnya kaya, besinya dari mana? Ya, segala-gala alat-alat untuk dia menciptakan mesin itu dari mana? Dari bumi semua. Air aja nggak ada yang bisa bikin. Air itu bikinan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita dikatakan kaya sekalipun atau punya pengusaha atau apa, itu harus tahu kita harus mengabdi kepada Allah. Kenapa? Semua ini kita cuma muter-muter atau mengolah doang, semuanya dari Allah. Ya. Ya paling kan cuma dengan Allah memberikan ilmu dengan cara-cara memperbaiki tanah dalam tanaman gitu. Tetap aja ya orang-orang yang misalnya di Eropa, yang misalnya di Australia gitu, buah-buahnya bagus-bagus. Itu akhirnya jadi kaya dengan jual buah-buah ke impor, buah-buah yang bagus. Tetap aja mereka cuma punya ilmu untuk membuat buah itu bagus, cuma tetap nggak bisa bikin buah. Yang bikin buah Allah. Itu jadi semua manusia kaya pun dari Allah. Tukang kambing ya kaya, akhirnya punya sapi banyak, kambing kan, emang dia bisa bikin kambing? Kan cuma ngempanin terus gede. Itu dari Allah semua. Itu paham nih ya hal kayak gitu ya. Jadi semua adalah milik Allah, dan makanya kita harus tetap aja mengabdi kepada Allah ya, karena yang kita buat ini semua dari Allah ya. Bikin bangunan ini kan semen dari mana ya? Emang ada manusia yang bikin semen? Kan memanfaat apa yang ada di bumi. Dengan Allah memberikan ilmu, dia proses ini ketemu ini ketemu ini jadi begini. Tapi aja semua barangnya dari Allah, memanfaatkan apa yang di bumi kan. Itu ya. Ada yang bisa emang bikin jeruk gitu? Kagak ada, cuma NPK-nya doang gitu ya, alat-alatnya, tanahnya begini gini, kagak bisa bikin pohonnya. Allah yang bikin. Terus kita jadi sombong dengan kita kaya dengan punya buah-buahan ataupun punya kambing yang banyak. Padahal kan kita nggak bikin. Gua mau bikin nih kambing nih pakai tetesan itu, langsung jadi gede, ya. Nggak pakai 6 bulan tuh langsung gede tuh 1 hari. Kan tetap aja kasih makan, dia gede dulu, gede ya 6 bulan. Nah udah gedean dikit. Nah 6 bulan itu dia nungguin tetap. Siapa yang memproses 6 bulan? Ya Allah. Habis 6 bulan tuh kambing potong, makan, wah gitu Abu Jahal. Senang banget manusia. Gitu. Padahal Allah yang bikin. Cuma bilang, nah kambing gue nih, gue yang ngerawat. Iya ngerawat, emang bikin. Kan yang bikin Allah. Nah kalau gue ngerawat mati, begitu. Gue Tuhannya, begitu. Ya, nah, cuma disuruh nyiram doang, bonan juga disuruh siram doang. Gitu. Rasa memiliki, gitu. Jadi kalau orang minta kasih aja, punya Allah bukan punya lo, gitu. Ya, kan gue beli pakai duit gitu. Itu jadi. Kata di sini dikatakan bagaimana dengan kata-kata Allah menciptakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an wa kaifa huwal ladzi jada 'alaika bi ma'rifatihi wa hiya allati tatalasha fi janbiha ad-dunya bi asriha gitu. Dan bagaimana dia yang mana Allah itu murah hati, jada 'alaika bi ma'rifatihi ya. Allah memberikan kekayaan atau kemuliaan kepada kita dengan ma'rifatnya, wa hiya allati, dan yang menjadikan apa namanya? Musnah tiada arti fi janbiha dunia bi asriya seluruhnya. Jadi maksudnya seluruh isi dunia tidak ada artinya ketimbang apa yang Allah lakukan buat kebaikan kita dengan segala pengetahuannya. Seluruh isi dunia nggak ada artinya ketimbang apaan? Ketimbang Allah baik kepada kita. Jadi maksudnya apapun yang kita punya materi dunia ini itu nggak ada artinya ketimbang Allah perhatian sama kita. Walaupun saat perhatian kita nggak dikasih semuanya, tapi perhatian Allah membuat kita bahagia. Maksudnya apa? Ada orang punya segala-galanya, tetapi Allah nggak perhatian, akhirnya dia rusak, dia begini, hidupnya luntang-lantung, hidupnya bermasalah, ya sakit-sakitan. Ya akhirnya nggak berarti kan.
Coba saat kita nggak banyak punya materi dunia, kita nggak punya, tapi Allah perhatian sama kita, dijaga kita dari sakit, dijaga kita dari kecelakaan, dibersihin hati kita, diobatin kita biar nggak ada kebencian kedengkian. Bayangin, makanya dikatakan tadi, ya seluruh isi dunia tidak ada artinya ketimbang saat Allah berbuat baik kepada kita. Itu paham? Ya sampai sini insya Allah dimanfaatkan. Hadratin Nabi Syurita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatik wansur 'alaina rahmatak wa zakkina ma nasina ya dzal ikram. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi